Baik, yang kita bahas hari ini adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Ini ada di bab 1, gitu ya. Nah, kita flashback ke belakang dulu dulu zaman saya masih sekolah di SD itu, SMA sampai SMA kurang lebih. Nah, zaman saya sebelum sekolah dulu, tahun-tahun sebelum 70-an itu, di kita, di pendidikan nasional Indonesia itu ada yang dikenal dengan pendidikan budi pekerti itu. Jadi itu kurikulum tahun 70-an ke belakang ada pendidikan budi pekerti. Nah, di pendidikan budi pekerti itu siswa dididik, dilatih terkait dengan sopan santun gitu ya. Ketika melewati orang gitu ya, harus mengatakan apa, minta permisi, atau bahasa Sunda itu ada punten gitu ya. Kemudian kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua usianya, cara menghormatnya seperti apa gitu. Kemudian kalau di rumah itu ada tamu misalnya, nah, anak-anak itu siswa itu harus seperti apa yang dilakukan? Apakah dibolehkan misalnya ketika ada tamu datang ke rumah, kemudian anak-anak berlari-larian melintas di depan tamu seperti itu. Nah, itu dulu diajarkan oleh sekolah, di samping juga diajarkan oleh orang tua. Itu sehingga muncul gitu ya bentuk kepribadian karakter-karakter yang sopan santun gitu ya. Nah, tetapi juga ada kelemahannya yang dinilai oleh para ahli pendidikan dengan pendidikan seperti itu menumbuhkan rasa malunya terlalu apa ya terlalu kuat sehingga eh, keberanian eh, untuk mengeluarkan pendapat itu menjadi tidak terbangun gitu ya. Sikap demokratisnya menjadi tidak terbangun gitu karena nanti ada istilah Jawanya kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua usianya ada istilah ewuh pekewuh gitu ya. Jadi tidak mau atau tidak enggan enggan mengungkapkan pendapat kepada orang yang lebih tua seperti itu. Nah, sebetulnya maksud dari pendidikan budi pekerti bukan ke sana gitu ya, tapi setiap manusia boleh menyampaikan pendapatnya walaupun kepada orang yang lebih tua, namun dengan cara yang lebih sopan, misalnya dengan cara yang artinya kalau di dalam pergaulan itu suara orang yang lebih muda itu tidak boleh lebih keras daripada orang orang yang lebih tua gitu. Itu kan juga diajarkan di dalam agama Islam bahwa suara para sahabat atau umat itu tidak boleh lebih keras daripada suara nabinya gitu ya. Nah, itu ditanamkan kemudian diajarkan kepada umatnya. Umatnya pun mengajarkan kepada keluarga bahwa suara anak tidak boleh lebih tinggi daripada suara orang tuanya gitu ya. Nah, sehingga di dalam ajaran agama Islam tidak boleh eh, anak itu mengatakan ah, ih, atau cis, atau segala macam itu yang di dalam Quran itu kepada orang tua. Nah, itu pendidikan budi pekerti gitu ya. Yang kemudian di zaman saya mulai dari SD sampai dengan SMA itu ada yang disebut dengan pendidikan moral Pancasila. Ini bukunya seperti ini nih. Eh, itu penerbitnya dulu penerbit Balai Pustaka, perusahaan penerbitan milik negara itu Balai Pustaka. Ini pendidikan moral Pancasila. Di dalamnya sama isinya juga ada terkait dengan budi pekerti, tetapi lebih ditekankan kepada misalnya nilai-nilai Pancasila yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila itu dilahirkan atau dikonsepkan oleh para pendiri negara ini berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia gitu ya, termasuk di dalamnya budi pekerti. Nah, kemudian kalau tidak salah sebelum ada pendidikan Pancasila PPKN itu dulu ada lagi PMP hilang kalau nggak salah diganti dengan pendidikan sejarah
Perjuangan Bangsa, kalau nggak salah disingkat dulu namanya PSPB. Gitu. Nah, ini lebih berat kepada sejarahnya, sejarah bangsa gitu ya. Dan ini lebih kental nuansanya pembentukan rasa nasionalisme bagi siswa gitu ya. Dan itu mulai mengesampingkan, rasanya mulai mengesampingkan terkait dengan pendidikan budi budi pekerti. Jadi isinya lebih cenderung kepada sejarah gitu ya. Nah, kemudian karena kelemahan pada pendidikan sejarah perjuangan bangsa ini yang sedikit mengabaikan terkait dengan pendidikan budi pekerti atau moral itu, nah, karena lebih mengutamakan sejarah, maka muncul yang disebut dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi terkait dengan nasionalisme ideologismenya Pancasila dan menjadi warga negara yang baik terkait dengan moral etika atau budi pekerti masuk di dalam pelajaran kewarganegaraan seperti itu. Oke, itu flashback ke belakang gitu ya. Nah, isi tadi, isi dari pendidikan ini sebetulnya termasuk PPKN itu kita mau mencoba, bukan mencoba ya, kita ingin membentuk karakter karakter peserta didik. Nah, ya, antara lain ada 5. Ini yang pertama itu sopan santun, yang kedua percaya kepada Tuhan dan toleran, yang ketiga gotong royong, yang keempat musyawarah, yang kelima solidaritas, kesetiakawanan dan sebagainya gitu ya. Nah, sopan santun itu sudah diajarkan tadi saya sebut diajarkan di dalam eh, pelajaran budi pekerti gitu dan sebagainya. Kemudian percaya kepada Tuhan dan toleran itu memang sudah menjadi satu nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia bahwa seluruh bangsa Indonesia ini mayoritas percaya kepada Tuhan, walaupun dengan nama Tuhan yang berbeda-beda. Untuk Islam misalnya dengan menyebut nama Allah, Kristen Allah gitu dan sebagainya. Hindu dan Buddha mungkin menyebut dengan dewa gitu ya. Tapi 100% boleh dibilang pada saat Pancasila lahir atau boleh bilang mungkin 90% bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan bahwa di dalam kehidupan keseharian itu ada peran lain di samping peran manusia. Jadi ada yang menentukan yaitu Tuhan gitu ya. Nah, sifat toleransinya muncul karena memang bangsa Indonesia sejak dulu menganut berbagai keyakinan sehingga ada saling rasa menghargai toleran gitu ya kepada yang berbeda gitu ya. Dan itu satu-satunya di wilayah Nusantara dibandingkan dengan wilayah lain yang terdapat toleransinya yang sangat tinggi gitu ya. Di Indonesia misalnya mayoritas masyarakat Muslim memberikan toleransi kepada masyarakat non-Muslim, Kristen, Hindu, dan sebagainya untuk bisa hidup bersama-sama dalam satu negara, gitu ya. Nah, kalau tidak ada rasa toleransinya, mungkin negara Indonesia ini karena mayoritas Muslim dulu terbentuknya bukan negara negara republik, bukan nasional gitu ya, tapi pasti terbentuknya negara berdasarkan agama Islam gitu. Tetapi karena rasa toleransinya yang tinggi, maka negara yang dibentuk ketika setelah merdeka itu, maka negaranya bukan bukan negara yang berdasarkan agama, tapi negara yang menaungi semua manusia yang di dalamnya terkait dengan menganut kepercayaannya atau agamanya. Sehingga di dalam undang-undang sendiri dijamin bahwa setiap warga negara bebas untuk melaksanakan kewajiban terhadap keyakinan beragamanya gitu ya. Kemudian di kita itu ada sikap gotong royong gitu ya. Sikap gotong royong itu sudah sejak dari dulu gitu. Mungkin di desa-desa Anda sudah masih bisa kalau Anda yang tinggal di pedesaan masih bisa melihat gotong royong itu masih masih dijalankan. Misalnya yang paling kelihatan sederhana adalah saling membantu ketika membersihkan lingkungan, membersihkan parit, got gitu, saluran air dan sebagainya.
Kalau di daerah Jawa ada yang disebut dengan eh, rewangan gitu. Nggak tahu di Jawa Barat namanya apa. Kalau di Jawa itu namanya rewangan. Rewangan itu kegiatan sosial gitu ya, yang saling membantu ketika salah satu keluarga atau salah satu warga masyarakat itu mengadakan acara kegiatan hajatan. Boleh jadi hajatannya itu menikahkan anaknya atau menghitan anaknya ataupun ada misalnya peristiwa kematian dan sebagainya ataupun syukuran lainnya juga ada gitu ya. Nah, itu biasanya nanti semua tetangga itu akan membantu warga yang sedang memiliki hajat tadi, memiliki kegiatan untuk syukuran atau hajat untuk menikahkan. Jadi mereka membantu mulai dari penyediaan bahan, misalnya ada yang bantu membeli bahan-bahan makanan dan sebagainya, sampai nanti memasak dan kemudian menghidangkan di acara hidangannya itu, kemudian juga mengantarkan gitu. Jadi di Jawa itu mungkin sama dengan di Sunda itu. Kalau hajatan itu setelah hajatan selesai masih ada lagi acara lain, yaitu memberikan hantaran berupa makanan ataupun bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan telur dan sebagainya kepada orang-orang yang membantu 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 terlaksananya kegiatan hajatan gitu ya, yang membantu masak, yang membantu beli bahan, yang membantu mendirikan tenda dan sebagainya gitu ya. Itu di akhir pesta itu nanti ada hantaran lagi gitu ya. Ada yang bentuknya makanan sudah jadi gitu. Ada juga bentuknya bahan mentah. Kemarin saya terakhir ke Jogja itu ada hantaran seperti itu, malah kembali pakai bahan mentah, yaitu beras dan telur gitu. Termasuk keluarga saya di Jogja itu nerima itu hantaran itu ada eh, beras 1 liter dan telur itu ada jumlahnya 12 biji gitu. Nah, itu diberikan oleh keluarga yang kemarin hajatan gitu ya. Karena kita di sana itu saling membantu seperti itu, gotong royong. Namanya rewangan. Nggak tahu kalau di Sukabumi ya, namanya apa itu ya. Nah, kemudian nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia juga itu musyawarah gitu. Bahwa ternyata di masyarakat itu, di masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu dulu ataupun yang masih di desa itu dalam memutuskan sesuatu selalu ada musyawarah. Bukan hanya terkait dengan masalah kepentingan umum saja, seperti membangun jalan, memperbaiki rumah ibadah, membersihkan lingkungan, saluran air dan sebagainya, tetapi sampai masalah terkait dengan kepentingan seseorang pribadi, misalnya terkait dengan seperti tadi hajatan itu, dimusyawarahkan gitu, dimusyawarahkan tanggalnya tanggal berapa, tempatnya di mana, terus seperti apa, pembagian pembagian kerjanya seperti apa itu ya dimusyawarahkan gitu ya, seperti itu. Jadi di desa itu seperti itu kehidupannya gitu. Eh, nah di kita itu, nah ini sehingga yang menjadi menjadi nilai-nilai yang masuk ke dalam nilai Pancasila ada musyawarahnya. Nah, musyawarah dan gotong royong itu juga menjadi ciri khas solidaritas dan kawanan sosial gitu ya. Jadi itu dinilai oleh sesama, saling menilai masyarakat itu yang mau saling membantu itu sebagai solidaritas gitu ya atau kawanan gitu ya. Sehingga nanti terbentuk di lingkungan itu ketika tetangganya akan kekurangan, maka solidaritasnya muncul dengan menghantarkan misalnya makanan. Maka di desa-desa itu di kita ada sering kali saling membagi makanan, baik itu yang makanan yang masih mentah ataupun yang sudah matang gitu ya di situ. Kayaknya di di desa-desa masih masih berjalan gitu ya. Yang jarang mungkin di perkotaan gitu ya, perkotaan yang rumah-rumah mewah itu kelihatannya jarang itu saling mengantarkan itu ya.
Kalau di perumahan-perumahan yang agak kecil, Perumnas, BTN itu seperti tempat saya tinggal itu masih ada eh, solidaritas kesetiakawanan saling membagi makanan seperti itu. Baik. Nah, bagaimana kita membentuk generasi atau siswa atau mendidik siswa itu peserta didik supaya sopan santunnya terbentuk gitu. Nah, ada teori gitu yang ini digunakan oleh sebagai cara mendidiknya di lingkungan Keraton Jogja. Saya pelajari dari sana. Di Keraton Jogja itu setiap raja itu, setiap sultan itu selalu menciptakan tarian gitu ya di Keraton Jogja. Jadi Hamengkubuwono ke-1, kedua, ketiga semuanya menciptakan tarian. Kalau di Jogja tarian gitu. Kalau di Kerajaan Solo, Surakarta, mereka menciptakan seni sastra gitu, puisi dan sebagainya gitu ya. Ternyata ada kaitannya antara hubungan seni dan sastra itu terhadap sopan santun, terhadap tindakan halus, perbuatan sopan dan santun halus itu atau berbahasa berbahasa halus atau santun itu ada kaitannya gitu ya. Nah, dengan mempelajari seni tari, misalnya dengan menari, itu akan melatih manusia untuk mengekspresikan emosi. Jadi siswa itu, orang itu melepaskan emosinya, mengekspresikan emosinya melalui tarian gitu. Jadi emosi dan perasaan itu diekspresikan melalui tarian dengan cara yang halus ataupun dengan cara yang gagah berani di dalam tarian itu ya. Kalau di tarian-tarian yang dibentuk oleh di Jogja itu biasanya tariannya lebih dinamis dibandingkan dengan tarian yang dari Solo lebih gemulai gitu. Nah itu dilatih seperti itu sehingga jarang sekali misalnya orang-orang Solo, orang-orang Jogja itu mengungkapkan kemarahannya dengan kata-kata yang kasar gitu karena memang pelatihan dulu dari zaman kerajaan itu ya seperti itu. Jadi melatih lisan untuk tidak berkata kasar gitu ya atau menjadi berpikir berkali-kali untuk mengungkapkan kata-kata kasar. Jadi jarang sekali gitu kata-kata yang di dalamnya berisi kebun binatang itu dikeluarkan jarang sekali itu ya. Yang kedua, hubungan antara sopan santun dengan seni dan sastra itu mengajarkan siswa untuk membentuk perasaan halus gitu ya. Memiliki empati, peduli dengan lingkungan. Nah, maka guru mengajarkan melalui sastra dan puisi. Dengan mempelajari sastra dan puisi, dengan melatih siswa untuk membuat menulis ataupun membuat puisi, maka melatih siswa juga untuk menyelami atau merasakan keindahan alam, memperhatikan setiap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian rasa keindahannya itu dituangkan dalam bentuk tulisan atau puisi. Nah, itu akan mempertajam rasa empati gitu ya. Jadi nanti akan timbul rasa empati ketika orang melihat orang miskin, yang timbul itu rasa ingin membantu gitu ya. Ketika terjadi musibah gitu ya, ada yang tabrakan, ada yang kecelakaan, yang timbul itu ingin segera membantu. Nah, sekarang itu sepertinya karena tidak diajarkan di sekolah itu, sastra itu sekarang saya kayaknya di mata pelajaran itu kurang ya. Sastra berpantun ataupun seni itu kayaknya kurang. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu kalau melihat orang kecelakaan, bukannya segera menolong, tetapi mengeluarkan HP kemudian divideokan. Divideokan, guys, ini ada terjadi kecelakaan, terjadi di Jalan Raya Sukabumi pada pukul sekian, korbannya ini dan sebagainya. Bukan menolong dulu, tapi malah memvideokan dulu gitu. Nah, itu juga saya pikir eh, merupakan bentuk rasa rasa empatinya yang kurang, lebih mementingkan konten dibandingkan dengan membantu gitu ya. Seperti itu. Konten ya silakan aja konten di dibuat sebetulnya tidak masalah, tetapi rasa empati untuk membantu yang tertimpa musibah itu harusnya lebih diutamakan gitu ya.
Oke, yang ketiga itu ada hubungan sopan santun dan seni sastra itu dibiasa pembiasaan membaca karya sastra bermutu, filsafat dan lain-lain. Jadi dengan membiasaan membaca karya sastra itu akan apa istilahnya memperhalus bahasa gitu ya. Saya bisa bandingkan orang-orang yang banyak membaca dengan orang-orang yang tidak membaca ketika saya minta tuh kepada mahasiswa misalnya untuk membuat tulisan, membuat paper atau dan sebagainya. Nanti kelihatan sekali misalnya orang yang lebih banyak membaca akan nanti kosakatanya lebih kaya, bukan kosakata dalam pengertian seperti yang pada menyusun skripsi itu banyak kata diulang-ulang, bukan seperti itu. Tetapi nanti dalam menjelaskan konsep atau menjelaskan data itu dia bisa lebih lebih baik gitu dibandingkan dengan mahasiswa lain misalnya yang yang tidak banyak membaca ya, seperti itu. Baik. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini contoh ada semut bergotong royong ya, membawa makanan dan sebagainya gitu. Nah, rewangan itu tradisi Jawa, jadi salah satu bentuk gotong royong gitu. Kemudian ada kerja bakti, ada saling membagikan, mengantarkan makanan. Nah, kebiasaan gotong royong itu, saling membantu itu, kemudian masuk di dalam sastra gitu. Jadi ada istilah dalam sastra itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, atau sebaliknya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu menggambarkan kekompakan, kesetiakawanan, saling membantu gitu, gotong royong bangsa Indonesia. Ringan sama dijinjing, berat sama sama dipikul, seperti itu. Jadi saling membantu gitu. Nah, saya nggak tahu apakah siswa-siswa saat ini bisa memahami kalimat ini peribahasa ringan sama dijinjing atau berat sama dipikul seperti itu. Oke, Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan oleh saudara-saudara. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Silakan, Noaf. Baik, Bapak mohon maaf jika suara saya agak berisik. Sebelumnya apakah terdengar jelas, Bapak? Sudah jelas. Mungkin lebih ke ini ya, Pak, sedikit keluar konteks, bahkan mungkin jauh ya, Pak, di luar konteks di konteks ini. Ya, Lebih silakan. ingin bertanya terkait yang sedang dipermasalahkan saat ini ya, Pak, terkait Undang-Undang KUHP itu. Nah, mungkin juga mohon maaf bila pertanyaan ini di luar konteks sekali lagi. Saya itu ingin dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh Bapak karena saya itu kurang paham terkait isi dari undang-undangnya itu karena ada satu sumber mengatakan begini, satu sumber mengatakan begitu. Nah, mungkin saya bertanya itu tentang penjelasan sama benefit dan dampak yang kita terima gitu. Gitu aja ya Pak. Mohon maaf sebelumnya di luar konteks. Terima kasih untuk kesempatan sebelumnya. Baik, terkait undang-undang KUHP, KUHP yang mana? KUHP itu kan banyak ya pasalnya itu banyak sekali. Tapi KUHP itu sebetulnya merupakan aturan warisan dari zaman Belanda gitu ya. Sehingga di dalam KUHP itu juga terkadang masih dirasakan hal-hal yang ganjil atau boleh dibilang menjadi tidak adil gitu ya. Tidak adilnya gimana? Karena di hukum Belanda itu, hukum warisan Belanda itu akan selalu mendiskreditkan pribumi gitu. Misalnya ketika terjadi korupsi di perusahaan gitu ya. Kalau yang melakukan korupsinya adalah pegawai administrasi pribumi, maka akan dihukum dengan keras gitu. Dipenjarakan, didenda dan sebagainya. Tetapi ketika korupsinya itu dilakukan oleh orang Belanda gitu ya, petugas POC orang Belanda, hukumnya lebih ringan gitu. Paling dipindahkan saja gitu.
tidak dipenjara atau hanya didenda saja gitu. Nah, itu yang warisan Belanda. Maka warisan-warisan KUHP juga sampai sekarang itu seperti itu. Gitu. Jadi tumpul ke atas lebih tajam ke bawah gitu ya. Padahal di dalam hukumnya itu sebetulnya tidak seperti itu kalau bangsa Indonesia zaman kerajaan dulu ya. Hukum itu selalu tegas bagi siapapun gitu ya. Dari zaman kerajaan Sunda itu semua tegas untuk siapapun termasuk keluarga raja. Tetapi warisan Belanda ini ya seperti itu sehingga eh, di dalam kegiatan atau penegakan hukum itu juga nanti munculnya eh, serba aneh gitu ya. Anehnya misalnya Anda dirampok, kemudian Anda membela diri, rampoknya meninggal, Anda dijadikan sebagai tertuduh, jadi sebagai tersangka yang menghilangkan nyawa, padahal itu konteksnya membela diri gitu ya. Nah itu sebetulnya hukum yang buatan Belanda ketika pribumi yang melakukan kesalahan walaupun bela diri itu ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kalau orang Belanda dulu dirampok, membela diri, rampoknya mati, dia tidak diapa-apakan, tidak dijadikan tersangka gitu ya. Nah, itu terwarnai sampai sekarang dan itu kayaknya terus gitu masuk di dalam tubuh para penegak hukum sehingga ketika terjadi kasus itu biasanya polisi itu langsung cari tersangka. Jadi setiap kejadian kecelakaan apapun, misal kejahatan apapun, yang disibukkan itu adalah mencari tersangkanya, bukan mencari penyebab kenapa kecelakaan terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya walaupun penyebab kecelakaannya ada gitu misalnya, tapi yang menjadi penyebab kecelakaan itu sudah mati duluan, yang dijadikan tersangka yang masih hidup karena nggak ada lagi yang dijadikan tersangka. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa pemahaman pemikiran aparat penegak hukum seperti itu. Jadi selalu harus ditekankan adanya tersangka. Saya nggak ngerti itu ya. Yang harus diubah di mana? Makanya nanti mudah-mudahan tim reformasi itu, reformasi di kepolisian bisa mengubah cara berpikir seperti ini. Oke, jadi itu di luar konteks memang ya. Jadi eh, saya pun menjawabnya ya tidak terlalu dalam gitu ya, karena itu juga di luar bidang saya. Bidang saya kan bukan bidang hukum gitu. Tapi kalau dari sisi sejarah, antropologis dan sosiologis itu ya itu warisan Belanda seperti itu. Selalu mendiskreditkan bangsa pribumi. Ya sampai sekarang terjadi gitu ya seperti itu. Oke, nah kita lanjut gitu ya. Nah ini dari rasa empati tadi, rasa pembentukan budi pekerti dan sebagainya itu, kemudian akan membentuk cara pandang gitu, cara pandang orang dalam melihat sesuatu. Di dalam kalau Anda sudah membaca buku tadi, buku yang kemarin ditugaskan untuk merangkum, akan ada cara pandang penulis itu terhadap misalnya terhadap foto yang ini. Terhadap foto yang waktu itu zaman sebelum Jonan jadi Menteri Perhubungan atau Menteri apa Direktur PJKA, ini banyak penumpang yang naik sampai di atas atap, gitu ya. Isi buku dari pelajaran Pancasila tadi yang saya perintahkan, saya minta Anda untuk merangkum, ini mengomentarinya eh, berbeda sisi pandangnya. Sisi pandang yang penulis itu adalah mereka yang naik di atas atap kereta ini adalah orang-orang yang tidak mau membayar pajak, memberi apa istilahnya tidak mau menunaikan kewajibannya, tidak membayar pajak, tidak apa itu membayar karcis gitu, tetapi mau menikmati fasilitas kereta sampai di atas. Itu sisi pandang penguasa kalau seperti itu. Tapi kalau Anda belajar budi pekerti misalnya, sisi pandangnya akan berbeda. Sisi pandang saya, misalnya dengan melihat foto ini adalah kesenjangan. Coba Anda bandingkan dengan mobil dinas para pejabat ini yang mewah gitu. Ini sopirnya satu, penumpangnya satu, berdua itu AC, bensinnya gratis, gitu ya. Mobilnya dikasih oleh negara. Bandingkan dengan ini.
Jadi kalau menurut saya ini saya memandang gambar kereta yang berpenumpang ini adalah bentuk salah satu bentuk ketidakmampuan negara menyediakan fasilitas bagi bagi warga negaranya. Sehingga transportasinya jumlahnya terbatas ini karena jumlah transportasinya terbatas, kapasitas terbatas, sedangkan waktu orang untuk mencari nafkah itu bersamaan perginya. Orang pergi bekerja kan mulai dari jam 6 tuh. Kalau sekarang dari jam 5 sudah berangkat dari rumah, berlari-lari ke stasiun kereta KRL di antara Bekasi ataupun dari Bogor ke Jakarta, Bekasi ke Jakarta, Tangerang ke Jakarta, berebut naik masuk kereta api karena rangkaian keretanya waktu itu masih terbatas. Kemudian juga jadwal keberangkatan kereta juga masih terbatas. Mungkin 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Sekarang kan tiap 15 menit mungkin. Sehingga ini menjadi masyarakat tuh karena butuh cepat, karena kalau orang kecil bekerja itu di swasta itu terlambat nanti akan dipotong upahnya oleh juragannya, dipotong upahnya. Kalau tiap hari dipotong menjadi kecil penghasilannya, sehingga mereka memaksakan diri walaupun tidak bisa masuk, mereka naik ke atap kereta api ini. Nah, jadi berbeda pandangannya. Kalau pandangan penguasa ini akan mengatakan ini yang naik ini tidak tidak membayar pajak, yang naik ini tidak membayar eh, tiket kereta api. Mereka enak aja itu gitu ya. Mereka dianggap sebagai orang yang bersalah atau boleh dibilang ya kriminal ini kalau kasarnya melanggar ketertiban. Iya, tapi kalau yang memiliki empati, misalnya seperti yang dilakukan oleh Jonan, Jonan melihat ini, wah ini kesalahan negara sebetulnya bukan kesalahan orang-orang nih. Ditertibkan, cara menertibkannya menambah jumlah jadwal kereta api keberangkatan, menambah jumlah rangkaian kereta, menambah jumlah gerbongnya, memberikan fasilitas khusus bagi wanita dan orang tua sehingga ada tempat duduk prioritas gitu ya. Sehingga sekarang orang sudah tidak ada lagi yang naik kereta di atas atap kereta gitu. Tidak ada, semuanya masuk di dalam gerbong kereta. Keretanya pakai AC. Kan beda cara pandangnya. Kalau cara pandangnya penguasa saat seperti tadi, cara pandangnya orang petugas pajak, ah ini melanggar, tidak mau bayar gitu. Tidak mau bayar retribusi, tidak mau bayar tiket gitu. Itu melanggar. Tetapi kalau cara pandangnya tadi mempunyai rasa empati yang tinggi, maka ini adalah benar. Maka ini adalah ketidakmampuan negara untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Padahal merupakan kewajiban negara, amanat undang-undang mensejahterakan rakyatnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab memanusiakan yang tadinya ini seperti karung bisa naik di atas gitu ya, diposisikan seperti karung atau benda mati naik di atas atap ini dan membahayakan jiwa, dimanusiakan keadilan kemanusiaan yang adil dimanusiakan sehingga tidak ada lagi manusia yang terancam hidupnya tersangkut oleh kabel listrik dan sebagainya, semuanya masuk di dalam gerbong secara aman. Jadi itu tadi dampak dari pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti itu akan membuat kita dalam cara memandang pun berbeda gitu. Nah, saya sendiri tidak tahu pembentukan karakter para para pejabat yang saat ini menjabat itu kebanyakan ya tidak tidak punya pandangan yang empati terhadap rakyat. Ketika rakyat dilihat melanggar ya langsung saja dieksekusi disebut dengan pelanggaran, bersalah gitu. Tidak dilihat penyebabnya. Nah, jarang sekali ada pemimpin yang bisa melihat dengan rasa empati seperti itu gitu. Yang baru kemarin tuh yang kita dicontohkan itu Yonan itu Menteri Perhubungan, mantan Menteri Perhubungan itu dulu Jonan gitu ya. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi ya, oke. Nah, kalau menurut Anda ini gimana? Kalau menurut pandangan saya tadi ini seperti ini. Menurut pandangan Anda apakah sama dengan saya seperti ini? Coba dari mahasiswa silakan. Hmm. Sama Pak.
Ya, sama ya, gitu ya. Jadi harus punya empati. Nah, jadi berbeda nanti kalau Anda misalnya mempelajari PPKN dengan benar, gitu ya. Ketika Anda jadi bupati, kepala daerah, atau Anda jadi kepala dinas kebersihan, atau jadi kepala Trantib, polisi Pamong Praja misalnya. Anda akan berbeda pandangan Anda ketika Anda memiliki pengetahuan terkait dengan karakter, terkait dengan PPKN, ketika Anda melihat banyaknya pedagang yang di pinggir jalan. Nah, kalau dari sisi aturan, Anda mungkin akan, oh ini pedagang di sisi pinggir jalan ini melanggar, sudah mengambil jalan untuk berjualan gitu ya. Tetapi kalau dari sisi Anda, misalnya rasa empati Anda terhadap orang kecil, Anda harus melakukan sensus atau melakukan wawancara. Betulkah orang-orang ini melanggar yang berjualan di pinggir jalan itu? Ataukah karena ketidakmampuan mereka untuk menyewa kios di pasar, menyewa menyewa ruko, karena mungkin harganya mahal. Sewa kios, sewa ruko itu bagi mereka tidak terjangkau gitu ya. Tetapi misalnya kalau dari hasil sensus Anda, hasil survei Anda, hasil penelitian Anda, melihat bahwa sebetulnya pedagang itu mampu kok beli apa, beli ruko, menyewa kios gitu sebenarnya mereka mampu. Cuman mereka itu sudah keenakan misalnya berjualan di pinggir jalan gitu ya. Buktinya apa? Buktinya misalnya yang digunakan untuk berjualan itu mobilnya bagus-bagus, mobil bagus sekarang dipakai jualan gitu ya, bukan menyewa ruko. Nah, itu antara lain indikatornya seperti itu gitu ya. Tapi kalau Anda misalnya sudah hasil penelitian ternyata mereka tidak tidak mampu menyewa ruko, tidak mampu menyewa kios, maka kewajiban Anda misal sebagai bupati menyediakan ruko atau kios yang terjangkau oleh masyarakat, oleh pedagang kecil gitu. Nah, kalau itu sudah Anda berikan fasilitas itu, misalnya pedagangnya diberikan sewa kios yang murah. Nah, kemudian tetapi masih ternyata setelah diberikan sewa kios yang murah masih berjualan di pinggir jalan dan kiosnya malah diperjualbelikan, padahal itu dibangun oleh negara, ya Anda tindak dengan tegas seperti itu. Ya, begitu ya. Oke. Nah, ini terkait tadi mungkin pertanyaan yang Nawab sebelumnya ini terkait dengan penegakan hukum gitu ya. Jadi hukum itu siapa yang membuat, kemudian sasarannya eh, sasaran hukum itu siapa gitu ya. Nah, terkait dengan sekarang itu hukum itu siapa yang membuat? Hilangnya rasa empati, hilangnya budi pekerti itu dari para pemimpin itu mengakibatkan banyak sekali bencana. Ketika orang kecil, mungkin Anda sudah pernah lihat secara viral di media sosial ataupun di pemberitaan, ketika orang kecil mengambil kayu di hutan, ataupun jangankan mengambil kayu, menanam penduduk desa itu menanam pohon jati di pekarangan rumahnya sendiri, dan ketika menanam pohon jati itu tidak lapor ke dinas kehutanan, maka itu akan disebut sebagai pelanggaran, disebut mencuri mencuri kayu, padahal menanam jati di halaman sendiri, bibit ya beli sendiri gitu, negara tidak ikut membelikan bibit pohon jati gitu ya. Tapi ketika pemilik pohon jatinya tadi yang nanam pohon jati itu mau menebang, tiba-tiba harus membayar retribusi, ditagih, kalau tidak mampu membayar dianggap sebagai mencuri kayu. Dan itu yang dialami oleh rakyat kecil dulu, ada nenek-nenek siapa itu yang kemudian dijatuhi hukuman entah 5 tahun atau berapa tahun itu. Padahal nggak seberapa kayunya gitu ya. Nah, tetapi aturan itu kan ternyata berbeda. Aturan yang dibuat untuk rakyat biasa dengan aturan yang dibuat untuk para pengusaha. Para pengusaha itu malah diberikan izin untuk membuka hutan, diberikan izin untuk menebang hutan, lebih sadis atau lebih jahat dibandingkan nenek-nenek tadi yang hanya menebang satu batang pohon. Dan itu pun untuk kebutuhan keluarganya, bukan untuk memperkaya diri, untuk memperbaiki rumahnya misalnya. Tetapi Anda lihat peristiwa banjir yang sekarang begitu besar,
longsor yang begitu besar di Aceh, di Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, di Sumbar, di Sukabumi, di Sulawesi, di Kalimantan. Itu kan terkait dengan membuat aturan. Ternyata berbeda. Aturan orang miskin tidak akan mungkin diberikan izin untuk membuka hutan. Tidak akan diberikan izin untuk HPH, hak penguasaan hutan. HPH diberikan kepada pengusaha, kepada oligarki. Sehingga itu pun akhirnya menggusur juga rakyat-rakyat Papua yang memang sudah hidup ratusan tahun di hutan. Rakyat-rakyat orang-orang Dayak yang sudah hidup ratusan tahun juga mengelola hutan. Kemudian dan sebagainya itu harus diusir oleh PT-PT itu tadi. Yang mereka kemudian menggantikan hutan kayu itu menjadi perkebunan sawit dan itu yang membuat banjir karena sawit itu tidak menahan air. Itu seperti itu. Tetapi kan berbeda gitu ya. Nah, sekarang baru terbongkar setelah Tuhan sendiri membukakan aib itu bahwa aturan yang dibuat oleh para penguasa itu yang membela kepentingan para pengusaha itu ternyata salah gitu ya. Ternyata menimbulkan bencana gitu. Bencananya sangat hebat. Berbeda misalnya kalau penebangan liar yang dilakukan oleh penduduk asli, misalnya oleh penduduk pedalaman seperti di Jambi itu kan ada orang orang dalam itu, kemudian orang Dayak, orang Papua di kita juga di Sunda mungkin masih ada orang-orang yang pertaniannya berpindah-pindah menebang hutan terus pindah lagi ke muka hutan yang baru, tetapi itu kan eh, tidak akan separah eh, penebangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau yang ditebang oleh masyarakat itu kemudian dipakai bertani, kemudian setelah bertani ditinggalkan itu mereka melakukan akan menghijau kembali, membentuk hutan lagi, gitu. Sedangkan yang dilakukan perusahaan itu tidak ada penghijauannya, apalagi perusahaan tambang nggak ada penghijauan itu. Nah itu jadi hukum siapa yang membuat gitu, jadi penegakan hukum siapa yang membuat, kemudian sasaran hukumnya siapa gitu, seperti ini. Nah ini seringkali jadi pertanyaannya. Dan ini kalau tidak diluruskan mungkin akan mengerus mengerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah seperti yang terjadi di Aceh sekarang. Aceh kan rakyatnya mulai kembali kurang percaya dengan pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dengan terjadinya bencana seperti ini. Apalagi kemarin ada bantuan dari negara lain mau masuk ke Aceh dihalangi dulu gitu, tidak boleh masuk. Sehingga rakyat Aceh bangkit kembali perasaan dulu sebelum bergabung atau menyerahkan diri bergabung lagi kepada Indonesia. Jadi perasaan ingin merdekanya muncul lagi gitu ya. Nah kemudian diturunkan aparat secara represif itu mencegah mencari bendera bulan bintang dan sebagainya. Kalau menurut pandangan saya itu akan lebih menjauhkan kepercayaan bangsa Aceh kepada pemerintah Indonesia karena ditangani secara represif, bukan dibantu bencananya, tapi malah menurunkan tentara, menangkapi orang, menggeledah truk-truk bantuan, ya, dicari benderanya, bukan dibantu penyaluran apa itu bantuan bantuan bencananya gitu ya. Nah itu jadi eh, pengaruh dari pendidikan budi pekerti tadi, pengaruh dari pendidikan karakter, pengaruh dari pendidikan kewarganegaraan, sehingga cara pandangnya berbeda gitu ya. Cara pandangnya kalau Anda belajar PPKN dengan benar, tidak akan represif. Seperti itu, gitu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan? Silakan, atau ingin berbagi cerita? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Eh, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Salam. bertanya Pak Rifki Pak. Ya, Eh, silakan. Rifki itu sekarang-sekarang ini lagi melakukan penelitiannya tentang pandangan SDGs 10 ya tentang kesenjangan, Hmm, yang topiknya itu kesenjangan ketenaga kerjaan. Nah, hmm, belakangan-belakangan ini Rifki itu lihat-lihat di artikel-artikel bebas gitu Pak, bahwa hmm, selama 2025 ini terjadi PHK sampai
70.000 orangan gitu ya. Mm-mm. Sedangkan eh, kalau menurut pandangan Bapak nih, gimana nih solusinya gitu ya terkait nilai-nilai Pancasila gitu, keadilan gitu, keadilan sosial. Sedangkan yang punya orang dalam itu bisa bertahan gitu di kerjanya juga. Sama ini itu berkaitan juga dengan SDG nomor satu yaitu mengurangi kemiskinan ya Pak ya. Ya kesenjangan ketenagaan kerjaan ini ya. Eh, Menurut pandangan Bapak nih solusi terbaik gitu untuk negara gimana nih Pak untuk mengurangi kesenjangan ketenaga kerjaan ini? Ya. Terima kasih. Kalau kalau dari pandangan saya itu negara harusnya mengurangi proyek-proyek yang sebenarnya bukan prioritas. Jadi yang menurut para penguasa itu sebetulnya prioritas, tetapi bukan prioritas kebutuhan rakyat gitu ya. Jadi keliru prioritas. Misalnya seperti, mohon maaf nih, seperti zaman dulu presiden yang lalu membangun kereta cepat itu bukan prioritas, walaupun oleh pemerintah ditetapkan sebagai proyek prioritas. Tetapi itu kan bukan kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat itu membuka lapangan kerja lebih lebih luas karena banyaknya pengangguran gitu. Tetapi itu tetap dijadikan prioritas. Yang pada akhirnya dampaknya adalah utang negara kita, utang ya walaupun sekarang dialihkan menjadi utang BUMN, itu menjadi sangat tinggi. Itu utangnya kereta cepat itu baru lunas mungkin sekitar 50 tahun atau 100 tahun berikutnya baru lunas. Seperti itu. Itu kan jadi beban. Tadinya mau dibebankan kepada APBN. Untuk Menteri Keuangannya jeli sekarang gitu. Menteri Keuangan jeli sehingga itu tidak mau menjadi beban pemerintah gitu ya. Itu sebetulnya tidak. Bayangkan berapa ratus triliun itu kalau dibuat untuk membuka lapangan kerja mungkin lebih lebih baik gitu ya. Kemudian pembangunan jalan tol yang sebetulnya belum prioritas untuk ada jalan tol misalnya. Kalau di Jawa, misalnya di Jawa, di Pulau Jawa itu memang sudah prioritas jalan tol karena jumlah kendaraan sudah begitu banyaknya gitu ya. Transportasi harus dipermudah dan dipercepat itu di Pulau Jawa gitu. Kalau membangun jalan tol di Sumatera misalnya, jalan tol merugi. Padahal biayanya ratusan miliar, misal triliun, itu merugi. Yang lewat jalan tol di Lampung menuju ke Palembang itu sedikit itu jumlah kendaraannya, gitu ya. Merugi dibandingkan kalau jalan tol yang dibangun di Pulau Jawa, gitu ya. Jadi sebetulnya bukan prioritas, gitu. Makanya sebetulnya prioritas itu kalau mau prioritas ya membangun transportasi yang mudah dan murah. Misalnya, kenapa harus membuat kereta cepat? Kenapa tidak membangun jalan kereta api itu yang di Pulau Sumatera itu kan masih terputus-putus tuh. Baru dari Lampung sampai Palembang, nanti dari Palembang ke sana tuh udah terputus, tidak ada jalan kereta api lagi. Ada lagi nanti Sumatera Barat gitu juga itu terputus-putus. Kemudian di Sumatera Utara juga terus. Kenapa itu tidak disambungkan saja menjadi jalan kereta api yang terhubung seperti di Pulau Jawa? Tidak perlu kereta cepat, tetapi itu menjadi lebih lebih terhubung sehingga masyarakat punya transportasi yang lebih murah dan relatif aman gitu seperti itu. Dan membuka lapangan kerja tentunya gitu ya. Uang-uang yang tadi yang seharusnya digunakan untuk membuka lapangan kerja itu bisa digunakan kalau eh, pemerintah tepat dalam menetapkan proyek prioritas negara gitu ya. Proyek strategis negara PSN gitu ya. Jadi seperti itu ya, ya. Jadi kepentingan masyarakat sebenarnya sekarang adalah mencari membuka lapangan kerja, memecahkan masalah terkait dengan pengangguran, itu menciptakan lapangan kerja itu lebih lebih penting gitu ya. Jadi banyak prioritas. Nah, saya nggak tahu juga komentar Anda misal terkait makanan gratis bergizi bagi anak sekolah yang katanya bisa meningkatkan kecerdasan, apakah itu betul juga? Ya kalau dievaluasi tidak ada pengaruhnya untuk peningkatan kecerdasan, apalagi bagi anak SMA. Pembentukan kecerdasan anak itu pada usia waktu masih di dalam kandungan sampai usia kira-kira 5 tahun itu masih pembentukan otaknya. Jadi akan memengaruhi kecerdasan. Tetapi kalau sudah kelas 6 SD, 5 SD sampai SMA itu ya udah nggak ada pengaruhnya untuk membentuk kecerdasan gitu. Dan itu pun saya kira
bukan harusnya bukan prioritas, tetapi karena janji politik saja dulu waktu kampanye ingin menyediakan makanan gratis gitu ya. Tetapi itu pun kalau Anda hitung dengan jeli, yaitu triliunan itu setiap tahun itu triliunan. Dan kalau itu digunakan untuk membuka lapangan kerja atau memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak-rusak, mungkin tidak ada sekolah lagi yang rusak di Indonesia itu. Gitu ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah yang harus mengambil kebijakan mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Dan pemerintah juga yang harus apa itu membuat kepastian hukum supaya bisa investor yang dari luar negeri itu bisa memiliki kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu ketenangan terkait misalnya pajak yang jelas, kemudian terkait dengan banyaknya pungutan liar, baik itu dari oknum-oknum masyarakat yang mengaku sebagai LSM maupun dari oknum pemimpin daerah sendiri yang belum apa-apa sudah meminta jatah persentase gitu. Misalnya dulu salah satu kabupaten di Sulawesi itu mana saya lupa itu di situ ada potensi misalnya eh, untuk investasi. Kalau nggak salah potensi investasi membuat pabrik semen masalah. Nah itu tidak jadi karena belum apa-apa, pabrik semennya belum dibangun. Itu bupatinya sudah minta 30% gitu. Ya akhirnya tidak jadi karena hitung-hitung juga biayanya yang punya investor orang hitung-hitung juga. Yang tadinya bisa membuka lapangan kerja di kabupaten itu menjadi tidak jadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki rasa empati untuk rakyatnya. Jadi lebih mementingkan memperkaya diri sendiri gitu ya, seperti itu. Itu barangkali Rifki, Baik, terima kasih banyak Pak. ya oke. Baik, ada lagi atau mau kita lanjutkan dulu sebentar ya? Nah, dari apa yang kita bahas tadi di atas, 7 slide di atas, maka eh, mata kuliah Pancasila itu apa sih? Gitu. Jadi mata kuliah pendidikan Pancasila itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Mengembangkan potensinya untuk memiliki pengetahuan terkait terutama pengetahuan tentang kalau karena kita PPKN ya terkait dengan pembentukan karakter gitu ya. Karakter manusia Indonesia yang memiliki Pancasila tadi. Tentunya Pancasila yang diterjemahkan menurut cara berpikir bangsa Indonesia. Cara berpikir bangsa Indonesia yang tadi gotong royong, keadilan sosial yang adil dan beradab, tidak mengutamakan memperkaya diri gitu. Yang aslinya seperti yang sering saya bahas bahwa bangsa Indonesia seperti bangsa yang terkait dengan kolektivisme, kolektivitas. Jadi lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, kesejahteraan bersama dibanding kesejahteraan pribadi. Makanya di masyarakat tradisional tidak diakui adanya kepemilikan pribadi. Sebetulnya di dalam agama Islam juga, walaupun ada kepemilikan pribadi, pada hakikatnya itu bukan milik pribadi. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ayat-ayat terkait dengan waris. Kalau ayat-ayat di Quran itu terkait dengan waris kan disebutkan di situ bahwa harta itu ketika manusia itu ibnu Adam, anak Adam itu meninggal, maka hartanya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah yang memberikan harta itu. Sehingga cara membaginya pun diatur oleh Allah. Makanya ada hukum waris cara membaginya. Laki-laki dapat 2/3 misalnya, perempuan dapat sepertiga, seperti itu. Kan hitungannya begitu. Yang ngatur siapa? Ya Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan harta kepada manusia. Jadi harta itu titipan Anda untuk beramal baik gitu ya, untuk melakukan kegiatan sosial yang lebih baik, membantu sesama manusia. Jadi ketika Anda diberikan jabatan, ya juga akan jabatan itu untuk membantu masyarakat gitu ya. Karena dengan jabatan itu, Anda dengan menjadi kepala daerah, menjadi bupati, menjadi gubernur, Anda bisa membantu orang lebih banyak dibandingkan Anda sendirian, walaupun Anda kaya raya, punya duit, bagi-bagi sedekah kemana-mana,
bagi-bagi apa itu makanan gratis kemana-mana, itu tidak berarti ketika Anda bisa menjadi gubernur dan mengeluarkan kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat satu provinsi. Nah, jadi itu jabatan itu. Jadi jabatan itu digunakan untuk tujuan mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka sebetulnya yang harus dipilih menjadi pemimpin itu ya pemimpin yang memiliki karakter yang baik, yang mau memikirkan kesejahteraan bersama gitu. Bukan pemimpin yang mencari kekayaan sendiri sehingga menyalahgunakan. Jadi dikasih jabatan Menteri Kehutanan, tetapi kemudian menyalahgunakan hutan bukan digunakan menjadi hutan. Hutan dibisniskan menjadi villa, menjadi hotel, menjadi resort, menjadi tempat wisata gitu ya. Ya akhirnya terjadi banjir, longsor. Itu yang terjadi di Jawa Barat tuh Pangalengan itu dulu hutannya bagus, cukup dingin. Sekarang nggak begitu dingin Pangalengan tuh. Kenapa? Sudah banyak tempat-tempat wisata dijadikan tempat wisata, gitu ya, disewakan oleh oleh lingkungan hidup gitu. KLH-nya dan Menteri Kehutanan sama itu. Tidak berpikir melestarikan hutan gitu, tetapi melestarikan hutan menjadi bisnis. Akhirnya diubah gitu. Kalau Menteri Kehutanan ataupun seperti PTP perkebunan itu ya diolah hutan itu ya tetap jadi hutan, jadi perkebunan walaupun itu dijadikan bisnis. Ya bisnisnya bisnis terkait dengan kehutanan misalnya apa misalnya menanam kayu untuk produk kertas misalnya kan tetap jadi hutan. Nanti ada reboisasi lagi. Itu dijadikan kebun teh itu kan tetap hutan dan tanaman teh itu bisa menahan air, bisa menahan tanah untuk tidak longsor itu tanaman teh gitu ya. Jadi beda kalau kemudian diganti menjadi tanaman sawit itu ya sangat berbeda dampaknya. Jadi itu kekeliruan gitu mindsetnya sekarang mindsetnya menghitungnya duit gitu ya ya bukan bukan kesejahteraan bersama tapi kesejahteraan kelompok tertentu gitu. Gitu. Nah, kalau ini tidak segera dibenahi gitu ya, lambat laun ya kepercayaan masyarakat akan tergerus kepada pemerintah. Eh, Pemberontakan yang paling halus dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat itu tidak melawan dengan senjata, yaitu dengan tidak memilih waktu saat ada terjadi, misalnya pada saatnya pemilihan umum, gitu, saat demokrasi itu dipraktekkan gitu ya, itu masyarakat tidak mau lagi memilih gitu memilih partai-partai atau memilih kepala daerah. Kenapa? Karena pengalaman yang sudah-sudah misalnya memilih kepala daerah atau memilih wakil rakyat itu ternyata tidak mewakili rakyat semuanya. Gitu. Jadi kekecewaan itu nanti akan mengakibatkan rakyat menjadi apatis gitu ya. Dan itu kalau tidak di apa ya, tidak diperbaiki kondisinya, tidak dilakukan pembinaan, apalagi dilakukan dengan represif, misalnya memaksa orang untuk memilih, nanti akan lebih tambah lagi masyarakat untuk menjadi tidak tidak percaya. Puncaknya ketidakpercayaan masyarakat itu nanti akan muncul tadi apa itu istilahnya eh, anarkis. Anarkis itu adalah bentuk ketidakpercayaan atau kekecewaan terhadap demokrasi yang tidak bisa berjalan gitu jadi gitu. Ya seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan lalu terkait dengan demokrasi kemudian turun demokrasinya menjadi rusak menjadi ohlokrasi gitu ya. Oke. Nah, jadi misi pendidikan Pancasila itu kalau di dalam buku yang kemarin saya tugaskan Anda untuk merangkum ada 4, yaitu mengembangkan potensi akademik peserta didik, kemudian menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, kemudian membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, kemudian mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik gitu ya. Nanti kalau pembahasan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi itu akan lebih lama lagi gitu. Karena itu terkait dengan pembahasan masuk di dalam kurikulum. Nah, Pancasila juga diharapkan nanti bisa membangun pemahaman masyarakat, yaitu terkait dengan kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Ya, Anda bisa saksikan para pejabat sekarang banyak yang berperilaku seperti OKB, orang kaya baru gitu ya.
eh, bergaya mewah di apa di medsos dan sebagainya gitu ya. Kemudian kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang ini juga penting yang sudah hilang di para pejabat kehutanan sekarang gitu. Jadi pertambangan merajalela, pengerusakan hutan merajalela karena semuanya ingin mendapat keuntungan saat ini gitu ya. Dengan uang saat ini. Mereka tidak mementingkan, memikirkan bagaimana kehidupan generasi yang mendatang. Yang mendatang itu mungkin sudah tidak ada hutan lagi di Kalimantan, sudah kehilangan hutannya. Siapa yang tidak jadi tidak menikmati kesejukan udaranya Indonesia yang dulu pernah dikenal sebagai negara yang sejuk gitu ya, yang tidak ada banyak bencana angin, topan, hujan seperti sekarang yang mengakibatkan banjir gitu. Adanya hujan, topan, banjir itu dikarenakan hutan tropis di Indonesia sudah habis gitu. Kalimantan itu kan hutan tropis, penyangga. Jadi sehingga eh, itu apa badai siklon itu tidak ada masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kenapa? Karena udaranya cukup dingin, tidak membentuk tidak bisa membentuk badai siklon. Tetapi ketika Indonesia berubah suhunya menjadi lebih panas, maka badai siklon bisa masuk ke Indonesia. Makanya hujan di kita sekarang lebih deras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga mengakibat banjir dan longsor gitu ya. Itu yang tidak dipikirkan oleh para pengambil kebijakan di saat memberikan jor-joran memberikan hak penguasaan hutan kepada para pengusaha yang juga pengusaha itu tidak memikirkan keselamatan bangsa, keselamatan generasi yang mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan, solidaritas nasional ini juga mulai mengendur. Jadi mudah-mudahan Anda tidak mengendur solidaritasnya gitu ya, memberikan bantuan kepada yang terkena bencana dan sebagainya. Kemudian kesadaran pentingnya norma-norma dan pergaulan gitu ya. Ini juga penting gitu ya. Kalau Anda jadi pejabat ya Anda jangan terlalu arogan dan norma pergaulan ketika Anda dikritik kemudian Anda malah menangkap pengkritik. Ketika Anda dikritik malah Anda membalas dengan lebih lebih sadis gitu misalnya. Nah, itu juga cermin dari apa ya pembentukan karakter yang gagal di masa lalu. Kemudian kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa ini juga penting gitu ya. Banyaknya pengangguran dan banyaknya masalah sosial itu juga akan mengakibatkan gangguan-gangguan kejiwaan. Anda bisa lihat ODGJ sekarang lebih banyak, makin banyak ODGJ orang dengan gangguan jiwa gitu. Mulai dari yang ringan sampai berat gitu ya ODGJ. Kemudian kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, kemudian menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Oke. Nah, ini slide terakhir, apa yang membuat sebuah bangsa itu menjadi punah gitu dari pembahasan tadi terkait dengan ini. Yang membuat suatu bangsa itu menjadi punah antara lain ada tiga. Saya ini saya tampilkan ada keserakahan para pemimpin, ada kebodohan rakyatnya, ada banyaknya pengkhianatan gitu. Nah, tiga ini adalah merupakan bentuk ketiadaan moralnya gitu seperti itu. Jadi kesalahan para pemimpin nanti akan apa itu membuat aturan yang menguntungkan dirinya gitu ya. Jadi aturan-aturan yang tadinya tidak boleh menjadi boleh gitu ya. Tadinya membuka hutan itu dibatasi misalnya dan harus ada kebijakan kebijakan reboisasi. Sekarang menjadi tidak dibatasi. Jadi hak-hak izin HPH itu dikeluarkan tanpa perhitungan atau tanpa survei dan sebagainya. Kebodohan rakyatnya karena rakyatnya juga ketika pesta demokrasi masih bisa dibodohi dengan iming-iming 9 bahan pokok ataupun iming-iming serangan fajar yang diisinya amplop 100 ribuan atau 50 ribuan di dalamnya dan meminta dipilih saya seperti itu. Kemudian banyaknya pengkhianatan, pengkhianatan itu ya pengkhianatan terhadap rakyat. Para wakil rakyat yang tadinya dipilih untuk memikirkan kepentingan rakyat, ternyata setelah duduk di pemerintahan, duduk di perwakilan rakyat, mereka hanya mewakili para pengusaha
Dan aturan-aturan yang dibuat juga memudahkan para pengusaha antara lain tadi izin-izin penguasaan hutan, pengelolaan hutan itu lebih mudah dikeluarkan, izin-izin untuk membuka pertambangan itu lebih mudah dikeluarkan kepada para pengusaha dibandingkan kepada rakyat yang secara manual, misalnya menambang emas sendiri secara manual, menambang timah sendiri gitu, itu akan malah ditangkap, dijadikan tersangka dan sebagainya. Tapi pengusaha kan tidak ada yang dijadikan tersangka gitu ya, seperti itu. Baik, itu saya kira materi kuliah hari ini. Mungkin sebelum diakhiri, Anda ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau menambahkan terhadap apa yang saya jelaskan tadi. Silahkan, ini Nawaf sudah resign. Silahkan Nawaf. Slide barusan boleh dipindahkan dulu, Bapak, mohon maaf. Sin- Ini, ini. Nah, ya betul. Nah, terkait dengan 3 poin ini seperti keserakahan para pemimpin, kebodohan rakyatnya, dengan banyaknya pengkhianatan, saya baru saja mengkaji terkait beberapa orang yang ditahan terkait masalah demo bulan Agustus lalu. Nah, di situ saya melihat komentar-komentar orang-orang ya Pak. Banyak yang mengatakan bahwa negara ini sudah merdeka. Buktinya saya bisa bermain media sosial. Untuk apa mengkaji masalah ini? Kita sudah merdeka. Nah, mungkin menurut pandangan Bapak terkait komentar-komentar orang seperti itu, dan mungkin itu juga bisa dibilang buzzer ya Pak. Nah, apakah itu sebuah kebebasan kita untuk berpendapat atau bahkan salah satu faktor 3 poin itu? Ya. Itu saja Pak. Ya, itu walaupun itu merupakan kebebasan berpendapat, itu ya merupakan faktor sebenarnya 3 poin ini gitu ya. Kebodohan rakyat ya boleh dibilang di kebodohan rakyat. Memang kita bebas, sekarang bebas menggunakan medsos, media sosial untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Tetapi seringkali bahwa pendapat yang disampaikan itu misalnya sepotong-sepotong gitu ya, atau orang itu mengambil potongan video orang lain kemudian diupload ulang gitu kemudian diberikan komentar sehingga maksud dari pembuat videonya berbeda dengan apa yang dipotong tadi gitu. Dan itu kemudian menimbulkan keresahan gitu, menimbulkan kekisruhan gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya eh, orang boleh berbeda pendapat gitu ya. Kalau misalnya Anda menyampaikan di medsos mendukung pemerintah, itu Anda sebetulnya bukan berpendapat, tapi mendukung gitu. Kalau pendapat itu adalah berbeda, jadi antara orang satu dengan orang lain itu berbeda, itu namanya pendapat. Saya menyatakan misalnya tadi sebuah bangsa itu bisa, negara itu bisa punah karena tiga ini. Anda berpendapat, kalau pendapatnya Anda tidak boleh sama dengan yang saya sebutkan ini. Kalau Anda sama dengan saya namanya bukan berpendapat, tetapi Anda mendukung pendapat saya, gitu. Jadi berbeda pendapat itu adalah harusnya merupakan kemerdekaan, harusnya merupakan hak setiap warga negara untuk berbeda pendapat, gitu ya. Dan ketika saya berpendapat, saya juga harus bersiap-siap untuk dibantah oleh orang lain yang berbeda karena kan pendapat gitu ya. Kalau saya tidak mau tidak mau dibantah orang lain namanya bukan pendapat gitu ya. Namanya otoriter gitu. Nah, jadi ya harus beda. Jadi namanya pendapat tuh harus beda gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak siap di debat, tidak siap berbeda pendapat, maka mereka akan membayar buzzer-buzzer tadi. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang yang berbeda pendapat, orang yang ingin menyampaikan pendapat. Bagi para bagi orang yang tidak sependapat, misalnya mengeluarkan pendapat, tidak mendukung pendapat mereka, nah, nah, mengarahkan buzzer, mencaci maki dan sebagainya, maka di dalam medsos itu kan seringkali bahasanya bahasa kasar gitu, caci maki gitu ya. Ya kalau bahasanya bahasa kasar itu Anda eh, identifikasi itu biasanya buzzer gitu ya. Untuk memancing emosi Anda gitu. Sehingga nanti Anda
mengeluarkan atau menulis kata-kata yang sebetulnya tidak perlu Anda tulis di situ dan akhirnya berdampak hukum misalnya karena kemudian Anda menyebut nama orang tertentu gitu ya, pejabat tertentu, kemudian Anda terpancing gitu, jadi menyebut nama itu padahal tadinya Anda tidak mau menyebut. Akhirnya dianggap sebagai mencemarkan nama nama baik gitu ya. Itu tugasnya buzzer gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pendapat tuh harus beda. Kalau eh, sama namanya bukan pendapat. Jadi itu di dalam dunia ilmiah namanya pendapat itu berbeda. Makanya di dalam majelis pendidikan, majelis akademik itu yang diperlukanlah berbeda pendapat, bukan sama gitu ya. Jadi silakan Anda di dalam diskusi saling berbeda pendapat, saling berbantah-bantahan, silakan, nggak masalah gitu. Karena nanti yang dicari itu adalah kebenaran ya, kebenarannya yang dicari bersama gitu, bukan siapa yang menang gitu. Tapi yang dicari adalah kebenaran. Jadi semua orang misalnya di dalam dunia akademik itu ilmiah itu sama-sama mencari kebenaran. Karena kebenaran yang sekarang misalnya itu pada 10 tahun yang akan mendatang mungkin tidak akan disebut sebagai kebenaran, tetapi kekiluruhan gitu ya. Seperti zaman dulu, misalnya para ahli filosof berpendapat bahwa pusat perputaran planet-planet itu, bumi itu adalah pusat perputaran benda-benda dunia yang ada di angkasa itu adalah bumi, gitu ya. Jadi semuanya mengutari bumi, gitu. Kemudian muncul pendapat itu, jadi muncul hal yang berbeda, yaitu muncul pendapat ternyata bumi itu tidak sebagai pusat dari galaksi, tetapi merupakan bumi sendiri merupakan salah satu planet yang mengitari matahari gitu. Itu dibuktikan dengan teori, dan bukan cuma dengan teori, teorinya dibuktikan misalnya dengan ditemukannya alat alat apa itu alat teropong bintang. Nah, itu dibuktikan bahwa ternyata bumi pun mengitari matahari sama dengan planet lain. Itu namanya pendapat, ini berbeda gitu ya. Jadi kebenaran yang waktu itu yang dianggap benar adalah bumi sebagai pusat perputaran benda-benda langit sekarang berubah, bukan bumi gitu tapi matahari gitu ya. Nah, seperti itu namanya pendapat. Jadi boleh berbeda-beda gitu ya, gitu kan Nawab ya. Itu Bapak izin saya mau tanya. ya. Tadi di poin A ada nomor 3 itu ada masalah lingkungan ya Pak. Di Di bab mana ya? 1. Bab satu. Iya, yang eh dalam buku. oh, yang dalam buku ya gimana? Ya. Jadi untuk masalah lingkungan itu pasti berhubungan dengan sampah ya Pak. Heeh. Di lingkungan saya melihat banyak banget gitu oknum-oknum yang buang sampah sembarangan, terutama buang sampah pada sungai. Nah, bagaimana sih Pak untuk mengingatkan orang tersebut bahwa perbuatannya itu salah? Soalnya pernah suatu waktu saya coba menasehati bahwa perbuatannya itu kan kurang baik ya Pak, bahkan bisa merugikan masyarakat yang lain, bahkan dirinya sendiri. Tapi dia malah ngotot karena itu udah kebiasaan di lingkungan tersebut buang sampah pada sungai. Jadi pertanyaan saya intinya bagaimana cara mengingatkan orang tersebut bahwa perbuatannya itu salah gitu Pak. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Ya, kalau diingatkan sudah tidak bisa, yaitu diserahkan kepada pemerintah daerah karena perdanya kan sudah ada, gitu. Perda kabupaten atau kota Sukabumi itu kan sudah ada terkait dengan larangan membuang sampah di sungai ataupun di mana saja kan sudah ada. Jadi harusnya yang menegakkan itu ya pemerintah daerahnya, pemerintah. Jadi ada petugas tertibnya yang menertibkan. Kalau masyarakat yang menertibkan, ya itu memang nanti akan saling bertentangan. Kenapa? Karena tidak punya kekuasaan untuk menindak gitu. Jadi kita hanya masyarakat sampai pada menasehati aja atau menyarankan saja gitu ya. Kalau untuk menindak itu kan di luar kemampuan masyarakat biasa karena tidak punya kekuatan secara aturan terkait kekuasaan untuk menindak, tidak punya juga kekuatan terkait dengan misalnya untuk memaksa. Tapi kalau pemerintah punya kekuatan untuk memaksa berdasarkan peraturan yang
yang sudah dibuat gitu ya berdasarkan undang-undang. Jadi pemerintah tuh punya kekuatan untuk memaksa. Kalau rakyat biasa tidak punya kekuatan untuk memaksa. Kekuatan memaksanya rakyat itu ketika pada saat demokrasi dilaksanakan deh apa misal pemilu itu kekuatannya ada di tangan rakyat. Atau kekuatannya itu ketika rakyat semua sudah kecewa dengan pemerintahan dan melakukan demonstrasi atau melakukan revolusi besar-besaran itu ada di kekuatan ada di rakyat gitu ya. Tapi kalau terkait sampah ini ya harus diserahkan kepada aparat pemerintah gitu ya, penegakannya gitu. Nah, kalau misalnya belum ada, Anda berikan masukan kepada pemerintah daerah. Perlu ada aturan yang memuat terkait dengan larangan membuang sampah sembarangan dan memberikan sanksi. Nah, di kita itu yang sering tidak berjalan itu ketika memberikan sanksi gitu. Karena menganggap sepele, misalnya membuang sampah itu tidak dianggap sebagai pelanggaran yang serius gitu, dianggap sebagai pelanggaran yang ringan, padahal itu bisa mengakibatkan banjir, merusak lingkungan dan sebagainya gitu ya. Sehingga pemerintah tidak punya keinginan untuk menegakkannya gitu ya. Berbeda misalnya dengan polisi lalu lintas yang selalu berjaga-jaga di perempatan menunggu para pengendara motor ataupun kendaraan supaya lengah. Ternyata misalnya lampu sudah merah tapi masih jalan, nah, sudah siap-siap di seberang sana, polisi menunggu untuk mencegat, menilang gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, berbeda gitu ya, menganggap sampah ini tidak sebagai hal yang penting gitu. Padahal penegakan itu terkait dengan buang sampah itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, Trantip, polisi Pamung Praja, tapi sebenarnya kalau itu dikaitkan dengan tugas secara umum, misalnya polisi juga dilibatkan untuk menindak, ya itu ada bagusnya juga gitu. Itu saya kira Rianti. Oh iya, Bapak baik. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, ini sudah jam 14 lebih. Nah, ini ada link, tolong Anda baca ini terkait tulisan saya yang terkait dengan Pancasila di antara ideologi besar lainnya. Jadi Anda klik ini, Anda baca gitu. Eh, ini bebas saja, Anda tidak saya mewajibkan, tapi saya menyarankan Anda untuk membaca ini tulisan saya. Kemudian silahkan disiapkan untuk minggu depan kelompok siapa yang mau pertama muncul tampil membahas bab 2 dan bab 3 ya. Oke, saya kira cukup ya kuliah hari ini. Atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.